Dok, ini gimana nih? Coba dia lihat nih, sini. Ini ibunya belum keluar nih asinya. Kayaknya perlu deh ya dok ya dikasih support aja, atau mungkin kalau di kampung-kampung dulu tuh ya dok ya, itu dikasihnya sama pisang kerok dok. Nah itu tuh nggak apa-apa tuh katanya kalau misal asi ibu belum keluar, daripada bayinya kelaparan kan ya dok ya. Jadi perlu tuh dikasih pisang kerok. Nah gimana nih dok? Gimana? Biar kasih tahu ke ibunya ngeyel banget dari tadi nggak mau, pengennya pakai asi eksklusif aja. Sebenarnya gimana nih dok kalau asinya belum keluar kayak gini? Coba dok. Kalau teman-teman sering denger kayak gitu nggak ya? Nggak mungkin nggak dari eh, teman-teman aja, atau mungkin dari orang tua atau mertua. Mungkin yang datang adalah kerabat jauh atau teman-teman yang mengunjungi saat kita baru lahiran. Mungkin pertanyaan yang pertama kali kelontar saat ada yang berkunjung habis kita lahiran itu adalah nama anaknya siapa, terus gimana asinya udah keluar apa belum. Dan asi yang belum keluar setelah lahiran ini kadang bikin teman-teman itu jadi down karena nggak tahu nih ilmunya. Sebetulnya asi yang belum keluar ini berbahaya nggak sih buat anak? Terus gimana solusinya? Apa yang mesti aku kerjain nih dok? Nah oleh karena itu simak terus video ini sampai habis. Jadi pertanyaan yang sering kali timbul saat mengunjungi teman-teman yang baru lahiran adalah, gimana nih dok, asiku belum keluar di hari pertama, apa bayinya nggak dehidrasi ya? Apa perlu pakai sufor aja ya dok ya? Nah, tapi kadang menjadi kendala adalah buat teman-teman yang mungkin sudah meneguhkan niat untuk melakukan ASI eksklusif, di mana ASI eksklusif ini adalah tidak memberikan makanan selain atau minuman selain ASI dalam waktu 0 sampai 6 bulan pada bayi. Itu betul-betul menjadi kegalauan yang sangat-sangat bikin mood down juga ya. Nah, sebetulnya gimana sih? Apakah ASI yang belum keluar itu akan jadi membuat bayi dehidrasi? Kita belajar dulu yuk tentang lambung bayi. Jadi, kalau teman-teman ada yang mengalami nih, asinya baru keluar itu tidak di hari pertama pas kelahiran, atau setelah lahiran biasanya kan ada yang sudah keluar ya asinya. Itu asi-asi pertama itu namanya asi kolostrum. Itu asi yang sangat bermanfaat sekali. Nah, tapi yang menjadi kegalauan adalah bagaimana kalau ASI ini seandainya itu baru keluar di hari ketiga atau mungkin hari kedua. Apakah bayinya nggak kelaparan nih kalau nggak dikasih makanan atau minuman lain? Nah, jadi saya akan mau jelasin nih tentang ukuran lambung bayi. Kenapa ini penting? Karena biar teman-teman tahu dan bisa memutuskan perlu nggak ya saya mengambil cara lain seperti menggunakan sufor. Nah sebetulnya sufor ini sendiri namanya aja susu formula. Itu sebetulnya sejarahnya adalah itu diformulasikan, dirumuskan gitu. Jadi memang penggunaan sufor ini alangkah baiknya itu ada indikasi medis. Nah untuk mengetahui apakah anak yang ibunya asinya belum keluar itu perlu mendapatkan sufor, itu betul-betul teman-teman harus konsultasi sama dokter yang menangani. Bisa dokter jaganya atau mungkin dokter laktasinya kalau di rumah sakitnya ada, atau bisa juga ke dokter anak atau obstinnya. Jadi teman-teman bisa nanya nih keadaannya, karena ini bisa beda-beda di keadaan anak teman-teman. Nah, kenapa saya mau bahas ukuran lambung bayi? Karena tahunya Tuhan ini udah maha adil. Tuhan tuh maha adil. Jadi produksi ASI setelah lahiran itu betul-betul mengikuti ukuran lambung bayi. Jadi kalau ada teman-teman yang habis lahiran terus suka
dikunjungi sama kerabat dekat atau sama mendengar orang tua atau mertua, terus yang pertama gimana nih asinya udah keluar belum, terus kok belum keluar sih, terus jadi malah pusing sendiri. Tenang, kita belajar sama-sama di video ini tentang ilmunya. Jadi bahwa ASI ini sudah disesuaikan nih, produksinya sesuai dengan ukuran lambung bayi. Jadi ukuran lambung bayi itu waktu pas baru-baru lahir tuh kecil sekali. Karena itu juga lah produksi ASI itu waktu awal-awal tuh sedikit sekali. Jadi kalau temen-temen adanya ASInya keluar tapi baru netes-netes, dok ini tuh cuma netes-netes sedikit banget, ya nggak apa-apa karena emang segitulah kebutuhan bayi kita gitu loh, jadi nggak apa-apa. Nah, ini saya mau liatin. Ini saya punya 3 ukuran. Ini ukuran pertama adalah kelereng kecil, terus ada kelereng agak sedang, dan juga ada bola pingpong. Nah, ini menggambarkan tentang bagaimana lambung bayi itu sendiri. Jadi di hari pertama itu ukuran lambung bayi itu cuma segini teman-teman, bentuknya tuh kurang lebih sekelereng ini, malah bisa lebih kecil. Dan itu kebutuhan bayi untuk minum ASI itu cuma 5-7 mili. Nah, per kali minum. Dan itu tuh udah dicukupkan dengan kolostrum. Jadi teman-teman yang ASInya baru keluar netes-netes tuh nggak apa-apa gitu. Biarin aja, tetap susuin aja bayinya, nggak perlu pakai susu formula dulu, kecuali ada indikasi medis ya. Nah, yang kedua itu nih, ini hari ketiga ukuran lambung bayi. Yang hari pertama itu tadi kan segini, bisa bayangin ya bedanya. Ini yang hari pertama sekitar segini, pas hari ketiga ukurannya agak lebih besar. Nah, di hari ketiga nanti produksi ASI itu lama-lama akan meningkat. Minum dengan small frequent feeding atau dia frekuensinya mulai kecil, itu kapasitasnya itu sudah mencukupi ukuran lambung bayi di hari ketiga. Nah, di hari ke-10 itu ukuran lambung bayi sudah mulai membesar, jadi sebesar bola pingpong. Ini akan menyesuaikan juga dengan produksi ASI pada hari ke-10. Jadi makin lama tuh ASI itu betul-betul mengikuti ukuran lambung bayi, asal si ibunya atau teman-teman sendiri ini tetap menyusui si bayinya. Jadi proses menyusui ini adalah proses belajar antara ibu dan bayi. Jadi ibunya belajar juga untuk posisi perlekatan. Mungkin nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya. Terus posisi menggendongnya mungkin gitu loh. Terus belajar on demand-nya, apakah dia nangis itu betul-betul karena haus atau memang cuman butuh digendong aja, itu memang perlu dipelajari. Nah, kadang yang jadi kegalauan adalah jika bayi saya belum mendapatkan ASI di hari ketiga karena ASI saya belum keluar nih. Gimana ya solusinya? Nah, bayi itu sendiri taunya punya cadangan di tubuhnya gitu loh. Jadi waktu pas lahir itu dia sudah membawa yang disebut glikogen atau glukosa yang disimpan di dalam hati, dan juga dia punya lemak atau brown fat yang itu bisa mencukupi kebutuhan badannya 5 hari. Jadi sebetulnya kalau yang di hari kedua ASInya baru keluar, di hari ketiga ASInya baru keluar, ya udah nggak apa-apa. Tapi teman-teman juga tetap belajar dari hari pertama lahiran sampai hari ketiga itu bayinya tetap aja nggak apa-apa disusuin terus. Tapi ASInya nggak keluar dok, terus ngapain dong saya susuin? Nah, karena isapan bayi ini itu dapat merangsang ke otak si ibu, itu akan otak ibu tuh akan mengeluarkan nanti hormon yang namanya hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Itu hormon ini itu akan memberikan dampaknya adalah produksi ASI yang makin meningkat, dan nanti ASInya juga akan dikeluarkan gitu. Nah, yang perlu dilakukan apa lagi nih? Yang pertama adalah pastikan perlekatannya benar, karena kalau tidak nanti ibu akan merasa kesakitan, dan nanti mungkin ibunya sendiri yang akan pasrah untuk tidak mau menyusui karena putingnya lecet. Nah,
Yang selanjutnya adalah susui bayi sedini mungkin. Jadi karena prolaktin tadi, hormon prolaktin itu akan memproduksi ASI dan nanti hormon oksitosin juga akan merangsang untuk keluarnya ASI. Jadi tetap saja disusui bayi sedini mungkin dan diharapkan nanti isapan bayi ini akan bisa mengeluarkan juga kolostrum, dimana yang itu kandungannya sangat bermanfaat untuk daya tahan tubuh bayi. Selanjutnya, jangan buat teman-teman yang memang pengen ASI eksklusif, jangan melakukan pemberian prelactal feed atau makanan yang diberikan sebelum ASI itu didapatkan oleh si bayi. Jadi hindari misalnya pemberian sufor atau misalnya minum, atau mungkin kalau di desa-desa kan masih ada tuh pisang kerok biar bayinya nggak lapar katanya, itu nggak perlu ya. Jadi tetap aja disusuin bayinya. Terus lakukan pemberian ASI eksklusif ini tanpa jadwal dulu gitu. Jadi tetap aja on demand. Kenapa? Karena produksi ASI itu rumusnya adalah supply and demand. Jadi semakin banyak kita keluarkan, itu akan semakin membuat otak mikir, oh harus diproduksi lagi nih ASI-nya. Jadi semakin banyak ASI yang dikeluarkan, semakin banyak menyusui bayi, itu akan meningkatkan produksi ASI itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teman-teman bisa minta bantuan support system nih. Jadi kalau sudah nonton video ini, nanti mungkin teman-teman bisa sharing nih, entah itu ke pasangan atau mungkin ke orang tua atau mertua, biar betul-betul teman-teman yang pengen ASI eksklusif itu bisa terbantu, atau mungkin ke dokternya, karena kadang tenaga medis juga ada yang belum mengetahui tentang manajemen laktasi. Jadi nggak apa-apa, komunikasikan saja, saya plannya pengen ini dok, tapi nanti kalau misalnya keadaannya anak saya tidak bisa pakai ASI, solusinya bagaimana ya? Nah, itu nggak apa-apa, dikomunikasikan saja karena itu termasuk hak pasien. Oke teman-teman, jadi yang paling penting saat kita ASI-nya belum keluar di hari-hari awal kelahiran bayi, yang paling perlu teman-teman sadari adalah tetap percaya diri bahwa teman-teman masih bisa menyusui. Oleh karena itu, teman-teman tetap semangat, karena pikiran yang positif dan perasaan bahagia itu adalah yang bakal merangsang hormon oksitosin, sehingga nanti produksi ASI-nya itu akan lancar dan ASI juga bisa dikeluarkan dengan baik gitu. Hai teman-teman, jadi gitu ya. Kalau misalnya ada yang nyinyir nih, atau mungkin ada yang membuat teman-teman jadi nggak pede karena ASI-nya belum keluar di saat-saat pertama, hal yang harus teman-teman sadari setelah menonton video ini adalah tetap percaya diri, tetap bahagia, karena hormon bahagia itu, si oksitosin tadi, akan merangsang untuk sekresi atau pengeluaran air susu ibu. Nah, jadi teman-teman tetap semangat terus, tetap berpikiran positif bahwa sebetulnya ASI ini memang sudah diciptakan Tuhan untuk ibu biar bisa menyusui. Jadi memang jika tidak ada indikasi medis untuk ibu dan anaknya, ibu masih bisa menyusui. Bahkan yang tidak hamil saja sekarang sudah ada nih caranya untuk bisa menyusui anak adopsinya. Jadi teman-teman yang hamil ya tenang saja, dan jangan berpikir aduh ASInya sedikit tuh saya nggak bisa nyusuin bayi saya, nggak gitu ya. Nah, buat teman-teman nih yang punya pengalaman tentang menyusui setelah lahiran, apakah ASInya langsung keluar atau tidak, biar bisa sharing sama teman-teman lain, boleh tulis di kolom komen ya. Dan buat teman-teman yang pengen saya bahas topik tertentu yang teman-teman pengen ketahuin, boleh juga tulis di kolom komen biar nanti saya bikin videonya. Terima kasih, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya, dadah!